Oke, selamat siang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dr. Rusdi, Bapak Ibu sekalian yang sekarang ikut bergabung ya di diskusi Pokja Mutu dari berbagai rumah sakit di Indonesia. Dan kali ini kita akan bahas satu topik menarik yaitu tentang bayi yang tertukar. Nah, sebelum kita mulai diskusinya, saya ingin memastikan Bapak Ibu untuk aktif ya. Jadi karena di sini nggak ada benar salah, boleh curhat boleh, boleh boleh saling tukar pikiran boleh, jadi saling bertanya boleh, atau saling berbagi pengalaman juga boleh ya. Jadi nanti kesulitan kendala di lapangan bagaimana. Nah, meskipun ini saya sudah tahu dari mana aja rumah sakitnya. Nanti kalau untuk kerahasiaan nama Bapak Ibu, kemudian juga dari rumah sakit mana itu nanti tidak tertera sekat gitu ya. Jadi kalau misalnya mau cerita di kami, rumah sakit kami masih begini begitu, begini begitu ya. Oke, untuk memanaskan situasi kali ini, diskusi kali ini saya presentasi sebentar aja. Jadi mohon sabar ya Bapak Ibu supaya nanti satu frekuensi. Jadi nanti Bapak Ibu bisa dengar sebentar aja, mungkin sekitar 5 sampai 7 menit. Jadi supaya bisa uh, tune in dan langsung kita semangat di eh, hari ini ya. Oke, terima kasih. Mohon ditunggu sebentar. Saya siapkan. Ya. Hmm. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan ngomong tentang masalah bayi tertukar ya. Jadi ini kita bicara dulu tentang kronologinya ya. Kalau kita bicara dulu tentang kronologi, harapannya Bapak Ibu nanti bisa berpikir karena tujuannya kita itu kan ini studi kasus ya. Studi kasus itu harapannya nanti kita bisa sama-sama tahu apa yang bisa kita perbaiki dan kenapa bisa terjadi hal seperti ini ya. Kronologi bayi tertukar ini asumsinya berdasarkan berita di media sosial ya. Jadi nanti saya sampaikan anggap saja ini untuk proses belajar kita. Jadi bukan untuk mengkritisi atau membuka aib sebuah rumah sakit atau kerjaan teman-teman kita sendiri di lapangan ya. Nah, oke. Jadi we are not here to cause the darkness. Jadi bukan tujuannya untuk mengutuk atau membuka aib, tapi lebih kepada untuk proses pembelajaran. Jadi ini sekali lagi juga Bapak Ibu kalau mau curhat, mau cerita silakan nanti sambil sharing-sharing ya. Apa sih kendala di lapangan? Dan harapannya yang penting adalah kita berbuat sesuatu. Itu aja. Jadi uh, langkah besar itu dimulai dari satu langkah kecil. Jadi santai aja. Nanti kalau jangan terlalu stres juga. Pokoknya ilmu pengetahuan itu berbeda dengan ilmu praktek di lapangannya. Jadi sangat-sangat berbeda. Saya menghargai sekali Bapak Ibu sekalian yang sudah kerja di rumah sakit yang berkomitmen untuk peningkatan kualitas mutu. Kalau saya di sini istilahnya sekedar menyemangati ya, menyemangati, belajar menyemangati dan seterusnya. Jadi mensupport. Jadi Bapak Ibu sekalian untuk bisa tetap antusias di pekerjaannya. Oke. No one should be harmed in healthcare. Yet, every minute, 5 patients die because of unsafe care. These deaths can be prevented. Simple commitments can ensure safe care. I commit to updating my knowledge and skills regularly to provide safe care for my patients. I commit to being actively involved in my own care. I commit to giving the right medication to the right patient, in the right dose and through the right route, at the right time. We commit to working together as one team, open and transparent. I commit to explaining to my patients how to use their medication correctly. I commit to using the required procedures for each delivery I perform. I commit to establishing a culture of patient safety. Together, we can save lives. Let's commit to ensuring safety in healthcare. Speak up for patient safety. Jadi memang tujuan saya dari awal semula melakukan edukasi ini adalah untuk speak up for patient safety. Jadi speak up ini di sini adalah komitmen ya, speak up untuk komitmen untuk belajar karena simple komitmen itu kita bisa komitmen yang sederhana itu sudah bisa kita ikut menyelamatkan satu nyawa ya. Jadi kali ini saya berharap Bapak Ibu juga untuk semacam recharge lagi untuk komitmennya untuk patient safety ya.
Alright, jadi selalu saya ingatkan kita nggak boleh jumawah ya Bapak Ibu. Kita sekali lagi nggak boleh jumawah bahwa healthcare is not just complicated. Bukan hanya sekedar rumit, tapi layanan kesehatan itu sangat-sangat kompleks. Jadi mohon maaf kalau misalnya rumah sakitnya saya rumah sakit tipe A rujukan nasional itu tambah rumit lagi, sangat-sangat kompleks lagi ya. Nah, jadi jangan jumawa karena kalau misalnya hal complicated dan kompleks itu sebenarnya konsekuensinya adalah terjadinya kesalahan. Dan ini ada di semua rumah sakit dan sudah diakui dan sesuatu yang mohon maaf nyun sewu ya kadang kita itu membantah ya maunya membantah ya nggak mungkin lah kita dok melakukan ini itu ya tapi ternyata kenyataannya ya memang dari sesuatu yang rumit, sesuatu yang sangat kompleks itu pasti konsekuensinya ada kesalahan, ada kekeliruan. Jadi ya human error itu pasti ada ya. Nah, kali ini kita bicara tentang studi kasus ya tentang bayi tertukar. Tujuannya juga supaya nanti ini bagian dari kinerjanya Pokja Mutu dan juga manajemen resiko ya. Jadi kalau kita memberikan dari sebuah usaha bisnis rumah sakit kayak misalnya terjadi satu aja amit-amit zaman baik ya yang terjadi di rumah sakit sebelah ya yang sebelah itu rasanya waktu satu kali satu terjadi itu bisa kayaknya itu bisa menghancurkan bisa menggoyangkan reputasi yang sudah dibangun dengan susah payah bertahun-tahun ya. Jadi bahkan untuk bisa kembali pulih itu sangat-sangat sangat sulit ya. Juga memberikan dampak bukan hanya secara material tapi juga secara emosional ya, secara imaterial juga dampak apa namanya publikasi ya, publikasi yang akhirnya nanti sulit membangun citranya kembali itu sangat-sangat sulit. Dan ini juga mengakibatkan bahwa masyarakat semakin kritis. Ya. Jadi semakin kritis. Yang kemarin terjadi lagi, hampir terjadi lagi di satu kasus di salah satu rumah sakit di Jakarta atau di mananya. Jadi pasangan suami istri yang merasa bayi yang dibawa pulang kebetulan meninggal itu adalah bukan bayinya. Jadi sampai harus dilakukan pengecekan kembali sampai jadi berita konsumsi media nasional dan ini menurut saya menghabiskan energi yang dan juga uh, membuat sesuatu semacam hal yang seharusnya kita bisa cegah lebih dini. Oke, saksikan dulu video satu ini ya. Polres Bogor telah mengumumkan hasil tes DNA silang dari bayi yang tertukar di Rumah Sakit Sentosa, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pihak Polres Bogor mengumumkan bahwa hasil tes DNA bayi tertukar antara Ibu Siti dan Ibu Dian dinyatakan benar-benar tertukar. Berikut awal mula Siti tahu bayinya tertukar dengan pasien lain. Bayi laki-laki dari pasangan Siti Maulia dan M. Tabrani, tertukar di Rumah Sakit Sentosa, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin, 18 Juli 2022. Peristiwa tersebut terungkap pada Juni 2023 atau setahun kemudian usai warga Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, itu melakukan tes DNA. Kejadian ini bermula usai Siti melahirkan secara sesar di RS Sentosa pada 18 Juli 2022. Bayi laki-laki yang baru dilahirkan tersebut merupakan anak keempat Siti dan Tabrani. Siti sempat menggendong bayinya sebelum pada Selasa malam dibawa oleh suster ke ruangan perawatan bayi. Kemudian pada Rabu pagi, Siti kembali menggendong dan menyusui bayinya. Namun, dia merasakan kejanggalan dengan bayi tersebut. Dari bajunya yang awalnya kuning jadi pink, dari fisik, muka, rambut, dan kulit berbeda. Kalau yang bayi saya rambutnya tipis, enggak tebal, ujar Siti. Namun, saat itu Siti tidak menanyakannya ke perawat meskipun ada kegelisahan di hatinya. Setelah 3 hari dirawat, Siti membawa bayinya pulang. Namun, sesampainya Siti di rumah, nama gelang yang ada di kaki bayi itu berbeda alias nama ibu dari pasien lain. Hal ini membuat Siti semakin gelisah dan curiga bahwa bayi tersebut bukan anak kandungnya. Oke, nggak pernah terbayang di benak saya ya bahwa cerita-cerita kayak gitu kan adanya di sinetron Putri yang tertukar atau apa yang tertukar gitu ya.
bukan tukar. Nah, ternyata itu ada di kasus nyata dan di Indonesia itu jadi berita yang mind blowing itu, aduh, buka membelalakan mata ya. Tapi ternyata jarang sekali ada pembahasan kasus. Kasus seperti ini terjadi terus gimana rumah sakit dan itu sudah terjadi loh, gitu loh. Bisa saja, maaf, maaf, nyun sewu ya. Ya maaf, maaf ya, bukannya kita suzon. Mungkinkah sudah terjadi sebelumnya, cuma nggak sampai ada tes DNA yang pertukaran apa istilahnya uh, untuk memastikan benar-benar adanya bayi yang tertukar. Nah kali ini, jadi waktu itu saya menunggu inisiatif ya dari ahli atau siapa yang akan membahas masalah ini dari sisi karena kan sudah jelas tertukar ya kecuali kalau misalnya masih diduga gitu ya kan sudah jelas tertukar tuh udah sampai ke kepolisian dan sudah selesai kasusnya tapi belum ada saya menantikan ya kalau Bapak Ibu terutama yang kerja di rumah sakit itu membahas masalah ini dari sisi kenapa bisa terjadi dan bagaimana caranya untuk memperbaiki keamanan supaya tidak terulang kembali. Karena ini masalah satu negara loh ya, bukan bukan satu rumah sakit ya. Jadi kalau satu negara itu ada satu aja bayi tertukar, itu eh, seperti kita itu bakal dalam tanda kutip itu kayak kesalahan fatal ya kesalahan sangat fatal ya karena itu termasuk suatu kasus yang seharusnya tidak boleh terjadi sangat tidak boleh terjadi karena ya ya kasihan ya dan itu tidak boleh terjadi dan memang harusnya tidak boleh terjadi ya. Nah, jadi sekarang kita belajar Bapak Ibu harus aktif mumpung di sini. Nah, saya bukan seseorang yang istilahnya ahli kayak gimana karena nggak ada ahli bagaimana mencegah bayi tertukar. Even dokter anak pun nggak akan ngomong tentang itu ya. Ngapain dokter anak nggak ngomongin tentang itu mungkin ya. Jadi nggak ada tuh yang berbicara. Atau mungkin kalau Bapak Ibu sudah pernah dengar dari webinar atau siapa yang membahas masalah itu silakan ya tips-tipsnya boleh berbagi. Tapi setahu saya kok belum ya. Nah ini di sini saya minta Bapak Ibu bersuara, baik nanti bercerita atau bagi pengalaman, entah itu lewat chat atau bisa resen langsung ya. Nah, jadi kita mulai bahasnya yang satu ini, jadi supaya paham. Nah, saya mau menggali sisi kritis Bapak Ibu sekalian dulu ya. Jadi waktu itu ini cerita yang saya ambil di media sosial ya. Jadi Ibu Siti melahirkan bayi secara sesar di rumah sakit. Bayi dalam keadaan sehat dan disusui oleh ibunya. Kemudian bayi dibawa oleh suster ke ruang khusus bayi. Keesokan harinya Ibu S merasa ada yang janggal saat menggendong bayi. Hari Rabu pagi, jadi dia lahirnya mungkin sekitar Senin atau Selasa ya. Saya menggendong bayi itu ada berbeda. Bajunya warnanya kuning, awalnya kok jadi pink. Dari fisik, muka, rambut, kulit berbeda. Kalau yang bayi saya rambutnya tipis, nggak tebal. Nah, ini kata ibunya. Dia mau nanya, sungkan. Sekarang kalau saya, kalau kita bilangin, kenapa sih kok nggak langsung konfirmasi gitu ya? Ya, pasti kita pikir pikir seperti itu ya. Sekarang saya nggak tahu ya Bapak Ibu karena saya nggak pernah lahiran ya. Jadi yang lahiran di sini yang udah pernah jadi ibu cerita. Katanya kalau orang habis lahiran itu juga ada baby blues, juga ada ya post traumatic syndrome juga ada yang mengalami seperti itu apalagi melahirkan anaknya itu waktu itu kesakitan sekali atau juga ada moodnya yang belum bisa berpikir jernih tapi dia ngerasa kayak udah ini kok kayak bukan anakku kayak kemarin nggak sama gitu ya. Tapi mau tanya sungkan. Ya, sekarang kan gini contoh ya kalau saya itu misalnya saya tahu yang barang saya itu HP gitu ya. Saya mau ambil HP saya jelas beda, Bu. HP saya beda ya. Nanti mungkin oh sebentar Bu dicarikan. Tapi kalau bayi itu gimana ya ngomong? Nyarinya itu gimana? Bayi. Coba, ayo. Bapak Ibu, yang ibu-ibu terutama yang baru lahiran ya. Kalau anakku kayaknya bukanlah anakku, gimana caranya? Kalau itu HP, misalnya, Bu maaf ini HP saya bukan ini. Si ibu tuh, oh mau mungkin ini HP-nya orang lain atau sendal lah. Kalau sendal mungkin bisa, oh mungkin ketukar gitu. Tapi kalau bayi,
Ya, gimana coba? Ayo coba. eh, Silakan, ibu-ibu mungkin ditunggu ya komentarnya di kolom chat. Kalau misalkan ya, Anda punya sendal, sendalnya ketuker mungkin bisa. Ah, ini pasti diambil orang lain atau ketuker orang lain. Tapi kalau bayi, ya gimana coba ya di saat itu koyak bingung, ya pasti ngomongnya akan bingung. Makanya bisa dimaklumi ibu itu kayak ngerasa ada yang janggal, tapi mau bilang ini bukan bayi saya. Tapi dia mau bilang apa buktinya? Saya juga nggak punya bukti kalau ini bukan bayi saya. Mungkin di situ waktu itu dia nggak melihat gelangnya atau nggak ngerti ada edukasi masalah gelang, ya, atau mungkin dia juga nggak punya bukti kalau ini bukan bayinya awalnya mungkin ya di situ ya. Nah ini contoh ya silakan tulis di kolom chat. Ayo ibu-ibu, terutama ibu-ibu yang punya anak yang langsung ngerasain tuh abis bayi baru lahir. Itu gimana perasaannya ya. Nah yang kedua dari kronologis ini, sekali lagi diskusi ya Bu, Bapak, jadi bukan materi. Nah setelah 3 hari dalam perawatan, nah dalam perawatan itu setelah 3 hari ya, nah, ya, Bu Siti bawa bayinya pulang. Nah, kendati demikian sampai di rumah, nama gelangnya berbeda atau tertulis nama pasien lain. Saat mengkonfirmasi pihak rumah sakit, suster mengatakan bahwa hanya gelang yang tertukar. Ya, hanya gelang yang tertukar. Jadi bayinya enggak. Artinya, ya kalau saya bilang seperti ini, mungkin ibu satunya enggak ada laporan yang gelangnya salah. Ngerti nggak maksud saya? Paham ya? Jadi yang setelah dikonfirm kan ibunya pulang 3 hari kemudian dilihat kok gelang di bayinya keliru. Kemudian datanglah ke suster sendiri bilang nggak ada Bu. Nah itu tadi makanya ya. Kalau yang tadi HP-nya saya ketukar, ini kayaknya bukan HP saya ketukar Bu. Nggak ada tuh yang ngerasa HP-nya ketuker gitu kan nggak bisa. Nah ini bayinya, ini kok gelang anaknya, bayinya kok nggak sama. Si perawat bilang oh itu cuma gelangnya aja Bu karena nggak ada yang klaim anaknya ketuker itu bukan anaknya karena kalau nuker anak sama siapa coba nah ini satu lagi ya nah jadi sekarang saya mau ngajak Bapak Ibu diskusi dari kronologi ini ya jadi kronologi anggaplah kronologi ini seandainya ya kita lihat baca di media sosial ya. Nah, jadi si ibu ini meminta alamat pasien ini yang diduga ibunya tertukar. Dari mana minta ibu ini pasien ini? Karena dari gelang yang ketukar. Gelangnya ini kayaknya bukan gelang nama dia. Nah, akhirnya di rumah sakit nih, ibunya membantah, enggak kok anakku nggak ketukar sama anakmu. Gitu dia bilang. Karena dia merasa berarti anaknya dapat gelang yang sesuai dengan nama ibunya. Bisa jadi ya, ini sekali lagi ya. Upaya mediasi nggak membuahkan hasil sampai ibu ini akhirnya ya tes DNA barulah tes DNA ini bukanlah anak kandungnya. Akhirnya ibu ini lapor ke polisi dan jeder jadi rame. Nah sekarang saya mau bertanya kepada Bapak Ibu ya dari kasus tadi. Nah dari kasus tadi silakan diskusi dulu ya. Apa ya apa resiko yang teridentifikasi dari kronologi itu? Ayo silakan bisa tulis di kolom chat atau bisa resen langsung untuk diskusi ya. Tadi kan si ibu tadi ada kronologinya. Nah, resiko yang teridentifikasi itu apa kira-kira? Nah, dari kasus tadi. Nah, ya. Ini Budian bilang saat baru melahirkan pasti seorang ibu ingin tahu bayinya sempurna secara fisik ya atau tidak jarinya lengkap, ada cacat atau enggak pasti akan notice terkait bayinya. Betul, pasti ini benar ya Bu ya, pasti ya seorang ibu. Kalau saya Bapak biasanya kita coba bagian azan kita pegang-pegang terus karena takut nggak semua berani gendong ya. Waktu itu juga saya nggak berani gendong lama-lama takut kenapa-napa anaknya ya. Jadi cuma ajanin selesai dikembalikan lagi. Jadi biar ibunya dulu yang saya kadang butuh susunya dan segala macam ibunya. Nah begitu ibunya ngerasa tadi ada yang beda. Nah ini loh perasaan untuk konfirmasi inilah
yang tadi ya. Jadi ibunya janggal, tapi mau nanya ini bingung. Ya. Ini bisa dimaklumi jadi bukan nanti dibodoh salahnya ibunya waktu jangkal kok nggak langsung ditanyain ya itu tadi. Karena mungkin juga dia kalau misalkan ya, misalkan maaf ya, pada saat itu ada gelangnya, pasti dia ngecek loh kok nama gelangnya berbeda ataukah gelangnya sudah terpasang tapi nama ibunya cuma bayinya yang berbeda kan ini nggak tahu kita kejadian sebenarnya. Ya, coba silakan tulis di kolom chat atau bisa resen langsung kira-kira Bapak Ibu dari kasus tadi apa resiko yang teridentifikasi. Yang pertama pertanyaannya adalah kapan bayinya tertukar kalau begitu pertanyaan saya ya. Iya. Iya, tidak rawat gabung beresiko bayi tertukar, betul. Ya, saya setuju ya. Memberikan identitas SPO, betul. Ya, harus jelas. Sebelum itu saya mau tanya dulu, kira-kira mungkin Bapak Ibu bisa jawab ya di kolom chat. Kalau tadi, kira-kira kapan momen bayi itu tertukar? Di mana kira-kira? Ya, kira-kira dari kronologis tersebut. Karena kan bayi, kapan tuh tertukarnya? Ya, jadi kira-kira kapan? Kira-kira ya, kira-kira tertukarnya itu kapan? Nah, sementara di satu sisi yang nggak ada tuh yang klaim bayinya ketukar. Cuma ibu aja, itu aja. Nah, katanya kan begitu. Hmm, bayi saat dibawa perawat tertukar. Nah, mungkin di momen di ruang perawat gabung ya, atau di ruang bayi saat bayi terkumpul. Nah, betul di ruang bayi. Ya, di ruang bayi ini ketuker. Nah, pertanyaannya sekarang tadi tidak ada ibu lain yang yang klaim bayinya ketuker, ya, yang klaim namanya salah. Nah, sementara hanya ada satu ibu yang klaim, ya, gelangnya nggak sama waktu di rumah. Waktu di rumah ya, sekarang pertanyaan waktu di rumah. Kira-kira apa yang ada di pikiran Bapak Ibu? Ayo, yo, kira-kira apa? Kan kalau ketuker ya, ada sama-sama dong kayak sendal kita ketuker gitu ya. Ini bukan sendalku, kegedean satunya. Iya, ini bukan sendalku, kecilan. Nah, ini ketemu kan. Nah, ini satunya kan enggak kan. Satunya merasa ketuker, satunya enggak. Ayo, kira-kira apa yang kira-kira yang mungkin terjadi? Ayo, kira-kira ya namanya diskusi. Ayo kita kritis ya. Iya ya, kalau ketuker kan pasti yang satunya merasa ketuker, satunya juga merasa ketuker. Yang ini kan satu merasa ketuker, satunya enggak. Ngotot. Bayinya kurang cakep loh. Bukan gitu ya, Bu ya. Ya, bayinya kurang cakep atau apa? Ah, ada juga ibu yang cuek. Ya, betul. Atau apa juga ya, apa kira-kira? Nah, satunya kan merasa ketuker, satunya enggak, ya kan? Yang satunya gelangnya enggak sama antara ibu dan buk di bayinya itu nama gelang bukan nama ibunya. Yang satunya mungkin enggak ya, karena enggak ada laporan. Cuma makanya dibilang mungkin gerangnya aja ketuker atau gimana. Iya betul, mungkin ada dua gelang bayi dengan identitas yang sama. Berarti Bu Ririn nih, saya suka nih ya betul. Berarti kira-kira ada apa? Ada selain gelang identitas dua gelang bayi dengan identitas yang sama, ada apa lagi? Kira-kira resikonya. Tadi kan ada nih, saya tulis ya, ini loh, nih sampai dibuang, nih lihat ya, saya dibuang, sampai dibuat video nih sampai ini. Ke-15 perawat tersebut terdiri atas 5 orang yang bertugas pada shift pagi, 5 orang pada shift siang, dan 5 orang yang bertugas pada shift malam. Sebelum dinonaktifkan sementara, ke-15 perawat tersebut sudah diberikan surat peringatan pertama. Berdasarkan pemeriksaan sementara yang dilakukan pihak rumah sakit, diduga para perawat melakukan kelalaian, terutama terkait dengan gelang pasien ganda atau gelang lepas dari 2 ibu yang bayinya tertukar. Iya, jadi nih Bu ya, nah sekarang saya gambarin, nah ini lihat. Inilah penampakan gelang yang menjadi biang kerok bayi tertukar di Bogor. Gelang tersebut sempat menjadi buruan perawat rumah sakit Sentosa, Kemang, Kabupaten Bogor. Gelang juga menjadi petunjuk utama bagi Siti Mauliah dalam menemukan anak kandungnya. Kasus bayi tertukar di Bogor dialami oleh Siti Mauliah dan Dian. Siti merupakan warga Ciseeng, Kabupaten Bogor, sedangkan Dian tinggal di Tajur Halang,
Kabupaten Bogor. Keduanya sama-sama melahirkan bayi laki-laki di Rumah Sakit Sentosa Bogor pada 18 Juli 2022. Hari itu memang hanya ada 2 bayi laki-laki yang lahir. Bedanya cuma pada penanda bayi, yakni gelang. Siti Mauliah bercerita, hari keempat pasca melahirkan ada seorang perawat RS Sentosa mendatangi rumahnya. Ia memburu gelang penanda bayi yang ada pada Siti. Namun gelang tersebut hilang dan baru ditemukan keesokan harinya. Ia pun mendatangi rumah sakit mengembalikan gelang tersebut. Nah, jadi kalau tadi ya dibilang ada 2 bayi laki-laki. Ini asumsi kita dari berita di media sosial ya. Jadi kita cuma untuk belajar ya. Jadi bukan untuk yang benar salah tuh siapa ya. Jadi di rumah sakit itu ada 2 bayi laki-laki ya, ada 2 gelang bayi dan yang protes ya itu adalah Ibu Siti yang membawa pulang bayinya bernama Ibu Dian itu ya. Nah ternyata pada saat dikonfirmasi ke perawat-perawatnya bilang gak ada bayi tertukar. Itu gelangnya aja yang keliru. Artinya anakmu itu adalah anakmu. Gelangnya yang salah. Nah, kasarannya begitu. Akhirnya bawa pulang di dibuanglah gelang itu. Kemudian dalam tanda kutip mungkin perawat datang lagi cari ya minta gelang. Ternyata ketemu baru dikembalikan gelangnya. Nah, artinya mungkin ada 2 gelang bayi dengan identitas yang sama karena ibu satunya, Ibu Dian itu tidak mengembalikan bayinya karena gelangnya yang tertera di bayinya itu adalah eh, nama ibunya ya, nama nama Budian. Nah, sekarang pertanyaannya sekarang ya, mungkin ada 2 gelang. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ada 2 gelang pada bayi, kira-kira. Ya, belum optimal, boleh. Betul, mengkonfirmasi. Iya, sebelum itu kira-kira apa dong? Karena ada apa? Ada apa kira-kira? Ayo, kan awalnya nggak mungkin kita bikin 2 gelang ya. Nah, ada 2 nama yang sama. Seandainya seperti itu ya. Kira-kira, kira-kira. Baik, saya coba jawab ya. Karena tadi ada sebut karena ada gelang yang terlepas. Nah, gini maksudnya begini Bu. Jadi kalau saya berpikir ya, ini kan asumsi ya. Jadi awal melahirkan Bu Siti, anak bayinya dapat gelang namanya Bu Siti. Budian punya bayi nama gelangnya Budian. Nah, udah kan? Kemudian lahiran awalnya pakai gelang nama Bu Siti dan Budian bayinya. Begitu sudah dibawa ke ruang bayi, mungkin gelangnya lepas. Yang gelangnya siapa? Anaknya Bu Siti. Nggak ada gelangnya. Entah bagaimana gelangnya atas nama Bu Siti itu hilang, digantilah gelang baru tapi namanya Budian. Jadi ada 2 bayi dengan nama Ibu Dian. Nah, akhirnya si perawat mungkin ngasihkan ke Ibu Dian itu bayi yang punyanya Bu Siti. Iya betul, karena ada gelang biasanya gelang agak longgar, setelah 1 atau 2 hari makin longgar. Nah, ini saya mau tanya ya, makanya di pengalaman ibu-ibu yang di perinatologi, coba cerita, bener nggak ini? Ya sangat mungkin ya, jadi Bapak Ibu ini yang terjadi dan sangat mungkin terjadi ya. Jadi, nah sekarang saya mau sampaikan bahwa Inilah penampakan gelang yang menjadi nah, saya nggak suka ada kriminalisasi seperti ini. Ke-15 perawat tersebut terdiri atas Jadi 5 orang kasihan yang bertugas orang-orang pada tuh shift pagi, digondol, 5 orang pada shift siang, dan 5 orang yang bertugas pada shift malam. di kantor Sebelum polisi. dinonaktifkan sementara, ke-15 perawat tersebut sudah diberikan surat peringatan pertama. Berdasarkan pemeriksaan sementara yang dilakukan pihak rumah sakit, diduga para perawat melakukan kelalaian, terutama terkait dengan gelang pasien ganda atau gelang lepas dari 2 ibu yang bayinya tertukar. Nah, jadi sebenarnya menurut saya ya,
ini bukan sebuah kriminalitas, tapi karena ya ini, karena kita belum punya sistem yang bagus, mereka belum dibekalin, ya, belum kita rumah sakit belum punya SPO yang bagus, mungkin ya. Jadi istilahnya kita belum standar panduan dari nasional juga belum ada, ya kan? Nah, sementara orang-orang ini yang nantinya harus digelandang di kepolisian, dapat ini itu dan aduh hukuman sosialnya juga cukup besar, belum lagi sekarang itu cari pekerjaan susah ya. Belum lagi mungkin ada kemungkinan resiko untuk ikut mengganti kerugian, mungkin saja ya. Padahal di itu RIS Human yang salah itu bukan orangnya. Tapi ada karena nggak ada orang jahat kerja di rumah sakit itu. Yang ada orang baik kerja di sistem yang belum baik. Makanya komitmen patient safety itu harus belajar. Karena belajar harus ada yang mengajar. Komitmen mengajar ya, mengedukasi. Mohon maaf saya itu sekarang itu hati-hati ya. Perawat-perawat, dokter itu mainannya TikTok terus. Maunya yang belajar yang instan-instan. Jadi mainnya TikTok dan menurut saya ya itu kultur namanya pop kultur, kultur pembodohan. Nah, kalau kultur pembodohan itu nantinya kita nggak akan bisa kemana-mana. Jadi nanti malah orang itu ada loh, nyun sewu maaf ya, seorang guru di di sekolah ya di Kalimantan itu gara-gara kelalaiannya jadi satu sekolah itu tidak bisa ikut ujian apa gitu yang kayak masuk universitas itu nggak pakai tes, cukup pakai hasil rapor. Nah, komennya orang-orang itu tulisannya, wah gara-gara gurunya kebanyakan main TikTok. Dan tanda kutip, dan TikToknya memang ada gurunya itu mainan TikTok di itu TikToknya. Nggak masalah sih buat saya, tapi seimbang. Diimbangi dengan isinya. Ya, jadi belajarnya diimbangi dengan belajarnya ya. Jadi nggak apa-apa, mainan TikTok nggak apa-apa dok. Boleh, karena itu untuk menghumanisasi bahwa kita juga manusia biasa yang pengen ikut ikut seperti uh, punya apa ya eksis pengen eksis di media sosial nggak apa-apa tapi harus juga diimbangi dengan ini loh challenge-nya kita tantangan kita ya jadi apa namanya harus ada uh, waktu, eh, energi, kemudian rezeki yang disalurkan untuk belajar. Nah, jadi karena itu ada haknya, hak tubuh kita juga ya, hak kita untuk belajar itu diberikan. Nah, ini maksud saya juga begitu. Jadi makanya ya TikTok boleh, tapi nah kan karena kalau udah begini nanti orang-orang itu aduh komentarnya jahat kalau misalnya lihat kita ternyata yang begitu yang joget-joget di TikTok ya yang begini begitu nih contoh nih maaf maaf ya saya bukan bukan apa sekarang itu kalau kita mau stop kriminalisasi ya jadi tapi juga didukung sama apa namanya bagus dari sisi apa istilahnya kita komitmen kita belajar. Jadi kalau sudah ada kesalahan, ibaratnya ada kesalahan itu kita bisa dengan bilang bahwa bukan karena kita lalai kayak gimana ya, karena memang secara sistem kita belum bagus ya. Nah, jadi kan ada semacam kayak eh, empati terhadap kita itu bisa lebih baik daripada kalau misalnya yang saya ya, maaf ya, saya kayak gini nih bikin. Nah, tuh, ini kan bercanda, lucu. Ya nggak apa-apa, tapi imbangi dengan pada saat kita itu belajar. Nah, kita itu nuntut ilmu di YouTube itu apa namanya bukan semata-mata ngurusin ini tuh ya seperti diskusi ini nah saya senang ya oke ada diberikan saat lahir warna pink dan biru gelang satunya setelah orang tua daftar ada lengkap ada nama ibu ada di kedua kaki bagus nah ini kedua kaki nah oke ya sekarang tadi sudah ya sebagai pengantar nah kita lanjut Bapak Ibu nah sekarang yang harus jadi perhatian. Nah, ini tadi ya, sebenarnya berat badan bayi itu turun sedikit setelah lahir, Bapak Ibu. Jadi yang dapat ini menyebabkan gelang identifikasinya itu terlepas. Nah, jadi kalau bisa, rumah sakit itu harus memastikan gelang identifikasinya itu aman dan dikencangkan jika diperlukan. Nah ya, nah jadi aman, aman tuh maksudnya dikencengin tapi bikin sobek kulitnya nggak boleh.
ya. Jadi perlunya aman dan dikencangkan jika diperlukan. Nah, kalau berarti kan ini ada resiko lepas. Nah, kita harus punya di SPO kalau terlepas bagaimana? Siapa yang harus masang? Bagaimana bentuk konfirmasinya? Ya, misal ya, eh, kan di bayi itu selalu ada gelangnya. Nah, ini kita namanya diskusi ya. Tiba-tiba saya ini perawat mau ambil bayi, ya saya lihat dong identifikasi, ternyata gelangnya nggak ada, saya cari-cari nggak ada, bayi ini nggak ada gelangnya, saya cari-cari nggak ada, ya. Apa kira-kira yang harus saya lakukan nih sebagai seorang perawat ini? Apakah saya kira-kira ayo di rumah sakit lain, oh iya ya berarti dok ada kemungkinan lepas, benar. Nah, setelah lepas itu bagaimana kita? Seandainya lepas kita lihat itu lepas kita tahu mau masangnya langsung ke milik bayinya itu gimana? Misalnya ada ini bayi nggak pakai gelang. Di bawah jatuh ada gelang yang terjatuh. Nah, apakah saya ini harus ambil gelang itulah dan langsung saya pasang di bayinya? Bisa nggak kalau ternyata itu gelang yang jatuh bukan milik bayi itu? Bisa nggak? Bisa kan? Karena apa? Setiap bayi baru lahir beresiko. Nah, berarti bagaimana ya? Bisa pada satu saya nemu bayi nggak ada gelangnya. Atau bayi nggak ada gelangnya tapi gelangnya terjatuh dan saya temukan gelangnya dan apakah ini bisa langsung saya pasang secara langsung? Ini nggak usah dijawab sekarang ya, dicatat aja Ibu Bapak. Oh iya ya, ini saya catat nih faktor resiko yang teridentifikasi. Berarti nanti harus diskusi dok. Ya silakan diskusi sama tim ya. Karena ya itu tadi kebijakan rumah sakit itu kembali ke persoalan Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti sambil evaluasi. Dok, berarti satu gelang bayi gampang terlepas. Satu itu adalah identifikasi resiko yang harus Bapak Ibu tahu dulu. Jadi makanya tadi nggak boleh jumawa ya. Yang kedua, karena itu mudah terlepas, sekalinya terlepas. Ya, apa yang harus kita lakukan? Ya pasang lagi dok. Iya, kalau kamu lihat sendiri itu lagi kamu gendong terlepas ya, itu memang benar punya bayinya. Tapi kalau begitu kamu lihat dalam kondisi sudah terlepas, artinya nggak tahu prosesnya waktu itu terlepas ya. Jadi terlepas saat tidak tahu prosesnya, tidak menyaksikan gelang bayi terlepas. Nah, apa yang harus dilakukan? Takutnya disikapi sendiri. Oh terlepas, oh ini bu, oh punyanya Budian dibikin sendiri, ya. Kemudian dipasang sendiri. Nah, takutnya, oh kita nggak punya kebijakan begitu itu terlepas, tapi kita tidak menyaksikan proses terlepasannya, ya. Kita menemukan ada gelang yang lain terus dipasang. Nah, kita perlu apa? Melakukan konfirmasi pada gelang-gelang bayi yang lain. Nah, iya. Berarti repot ya repot. Jadi harus ada konfirmasi dulu. Karena apa? Harus betul-betul dipastikan. Jadi konfirmasinya gimana ya? Berarti harus meeting ya. Harus nggak boleh diputusin sendiri. Harus ada saksi. Jadi harus ada saksi mungkin. Jadi nggak boleh diputusin sendiri. Oh ini dihitung-hitung sendiri. Oh ini nggak ada gini, gini. Nanti repot. Jadi harus ada saksi. Ya, terutama kalau mohon maaf ya namanya sama ASN kadang ada ibu-ibu ya atau bapak-bapak yang melihat gelang bayi warnanya namanya udah nggak sebegitu ngelihat. Misalnya ya ngelihatnya nggak begitu kelihatan ya. Bacanya nggak bisa. Nah, takutnya keliru. Jadi perlu ada satu orang ya konfirmasi untuk membantu. Nah, ini ya. Jadi silakan dicatat aja ini masuk diskusi. Nah, ini ya contoh. Berikutnya ini ya. Jadi saya tolong tulis di kolom chat apakah Bapak Ibu masih semangat dan menarik diskusi kali ini ya karena saya banyak omong ini. Nah, silakan tulis kolom chat ya. Menarik nggak? Senang nggak? Gitu. Takutnya nanti ada bilang katanya diskusi ini dokter Rusdi kebanyakan ngomong misalnya gitu ya. Nah, ini jadi, nah ini di Malaysia
ya di Malaysia ini juga terjadi Bapak Ibu, dan tersadar baru sampai di rumah di tahun berapa? 2021 Bapak Ibu ya. Jadi berita ini heboh di Malaysia. Di 2022 terjadi di Indonesia. Cuma dia bedanya ceritanya seperti ini di Malaysia itu ya. Nah, Bu Siti juga sama, Jamumal namanya ya. Dia lahirkan bayi laki-laki. Nah, ini pulang tanggal 12 sampai di rumah. Bu Siti nyadarin ada yang salah sama dengan label nama yang dikenakan bayi lain mereka. Label nama memiliki nama ibu yang berbeda. Ketika kami kembali ke rumah, suami saya ingin membuang label yang ada di kaki bayi itu. Dia hampir membuangnya. Untungnya dia membaca label nama. Dan ketika dia melihat nama ibu di label itu, dia menyadari itu adalah nama yang berbeda. Menurut Siti, bayi laki-lakinya lahir tanggal jam sekian. Sedangkan bayi yang dibawanya lahir pada hari Kamis. Dia lahir tuh Jumat. Nih, ini dibawa lahir pada Kamis. 10 Juni jam 15. Berdasarkan keterangan tertera kami menghubungi pihak rumah sakit. Untungnya segera memang benar ketuker, nggak sengaja. Ayo, kira-kira apa lagi nih resiko yang teridentifikasi Bapak Ibu dari situ ya? Ayo. Dia baru sadar setelah sampai di rumah. Ya. Terus dia datang dikonfirmasi ke rumah sakitnya. Dia lahirnya hari Kamis. Ya. Bayi satunya lahir hari Jumat. Bayi satunya tadi hari Jumat ya, Ibu ya. Coba lihat nih. Ya, dia eh, bayi lahirnya lah hari Jumat. Bayi yang dibawa lahir hari Kamis. Oh. Berarti duluan yang satunya dia hari Jumat, dia pulang hari Sabtunya, ya kan? Dia pulang hari Sabtu. Nah, jadi ini sama-sama nih, sebentar ya. Nah, ini sama-sama nih rumah sakit. Nah, ini. Jadi bayi ibu ini ketukar ibu ini. Dia hari Jumat, dia hari Kamis sama-sama laki-lakinya. Dia datang ke rumah sakit, benar ketukar. Apa kira-kira resiko yang teridentifikasi? Sekarang saya mau tanya, ya. Apa kira-kira? Saat pulang, ya, ya, ya. Pertanyaannya saya ya, iya betul. Nah, pertanyaan saya ya, oke. Sekarang yang ditetein itu siapa? Bayinya siapa kira-kira? Ketukernya itu kapan kira-kira? Ayo, ketukernya itu kapan? Ketukernya itu pada saat mau pulang atau udah ketuker saat awal ya? Nggak tahu ya. Ayo, ketukernya saat kapan? Mungkin saat pulang dok ketukernya. Berarti kalau memang ketukernya saat Nah, itu bisa jadi ketukar pas awal, bisa jadi ketukar saat pulang. Kan nggak jelas. Nah, kalau tertukar, ya nggak ngerti. Nah, tertukarnya di mana saat sudah di awal, padahal itu udah jelas gelangnya berbeda. Ya, bisa jadi sudah dipakein gelang, jelas-jelas itu salah, baik ibu maupun perawatnya atau bidannya sama-sama nggak ngeh. Bisa jadi ya. Bisa ketukar pas pulangnya atau pas awal. Kalau pas pulang berarti si ibu sendiri nggak bisa bedain mukanya pada saat dia terima sama pada saat dia bawa pulang. Termasuk ibu satunya. Ya. Termasuk perawatnya. Nah ini risiko yang teridentifikasi. Pak ya. Jadi resiko yang teridentifikasi sekali lagi. Nah ini sama ya. Nih sama nih. Coba. Ini di Bayi lucu ini bernama Isabella. Tahun 2023 lalu terjadi inilah peristiwa yang hampir bikin jantung ibunya berhenti. Setelah dilahirkan, Isabella harus dimonitor setiap 2 jam sekali, sekaligus fototerapi, sehingga harus terpaksa tinggal di rumah sakit beberapa hari. Jadinya para perawat terbiasa mengenali wajah ibu dan juga Isabella. Nah, tepatnya di hari ketiga sebelum pas sarapan pagi, ibunya bertanya, Mbak, kapan nih waktunya Isabella di fototerapi? Perawatnya menjawab, sebentar ya Bu, saya tanyakan dulu sama bidannya. Sambil menunggu, ibunya mengganti popok Isabella dan kagetlah dia. Lah kok bentuknya berbeda?
Tentu saja ibu jadi panik. Ia pikir Isabella yang asli telah dicuri. Untungnya tidak, Isabella tertukar dengan bayi yang lain. Secara tak sengaja, bidan telah memberi ibunya bayi laki-laki. Rumah sakit Dorset Inggris akhirnya meminta maaf dan berjanji untuk melakukan investigasi. Coba ya, sekali lagi saya putar ya, pelan-pelan. Silakan resiko apa yang teridentifikasi. Bayi lucu ini bernama Isabella. Tahun 2023 lalu terjadilah peristiwa yang hampir bikin jantung ibunya berhenti. Setelah dilahirkan, Isabella harus dimonitor setiap 2 jam sekali, sekaligus fototerapi, sehingga harus terpaksa tinggal di rumah sakit beberapa hari. Jadinya para perawat terbiasa mengenali wajah ibu dan juga Isabella. Nah, tepatnya di hari ketiga sebelum sarapan pagi, ibunya bertanya, Mbak, kapan nih waktunya Isabella di fototerapi? Perawatnya menjawab, sebentar ya Bu, saya tanyakan dulu sama bidannya. Sambil menunggu, ibunya mengganti popok Isabella dan kagetlah dia. Lah kok bentuknya berbeda? Tentu saja ibu jadi panik. Ia pikir Isabella yang asli telah dicuri. Untungnya tidak, Isabella tertukar dengan bayi yang lain. Secara tak sengaja, bidan telah memberi ibunya bayi laki-laki. Rumah sakit Dorset Inggris akhirnya meminta maaf dan berjanji untuk melakukan investigasi. Alright, coba dari berita itu kisah nyata. Kira-kira apa? Hilang suara. Hilang suara apa nggak hilang suaranya? Nggak ya kayaknya. Coba Bapak Ibu dari video tadi apa resiko yang teridentifikasi dari kasus di Malaysia, kemudian di Inggris. Nah, hati-hati loh ya. Apa? Ya, nah, silakan tulis di kolom chat. Oh, kedekatan nih, ini muka saya jadi kayak gede. Nanti di YouTube nggak ada yang nonton. Beda kali ya, beda jenis kelaminnya beda bener. Ya, ayo. Tapi kok nggak tahu ibunya? Ya, ayo. Padahal kan udah dirawat berhari-hari ya. Ibunya juga ibu rawat berhari-hari. Perawatnya juga udah kenal ibu bayinya. Apa? Loh, kok berhari-hari baru sadar tentukannya. Nah, jadi resiko yang teridentifikasi sekali lagi Bapak Ibu, nah, jangan lupa. Nah, nama bayi bisa mirip, rupanya bayi bisa mirip, nama ibu bisa mirip, sulit membedakan. Jadi perawat atau bidan tidak bisa melakukan positif identifikasi pada bayi baru lahir. Karena perawat atau bidan tuh nggak bisa nanyain bayi ya. Adek namanya siapa? Adek jawab, namaku ini. Nggak ada. Bisa nggak? Adek, ibunya siapa? Ibuku ini. Nah, ibuku ada Bu Junior sih. Nggak bisa dia jawab. Jadi murni harus dari siapa tuh dari identifikasinya, misalnya dari gelang. Kalau nggak keburu-buru dianggap oh ini mirip-mirip, ini punyanya ini, dipikir itu punyanya ini, bahkan ibunya pun nggak bisa bedain. Ibunya Isabella itu udah dipakein tidur, udah ditetein sama ibunya. Begitu paginya dia mau buka popok kaget tuh kok cowok, ibunya sendiri nggak nyangka ya. Begitu udah ditetein, udah ditidurin, begitu begitu digayung popok, lah kok ganti cowok, kaget lah dia pikir dicuri, tapi dia bingung juga. Nah ini kemana, ini anaknya siapa gitu kan ya, dia bilang kenapa kok ibu yang satunya juga nggak protes gitu kan. Nah ini makanya ya resiko yang kedua. Resiko yang pertama tadi apa, gelangnya bisa terlepas. Resiko yang kedua, ingat nama ibunya bisa beda, nama bayinya bisa beda ya, bisa mirip, mukanya, rupanya, bahkan ibunya pun nggak ngeh. Apalagi habis lahiran mungkin nggak ngeh ya. Jadi kalau saya itu sekalinya suruh, kadang namanya di foto sama di video kan bisa beda. Orang sekarang kan karena filter-filter kan bisa beda mukanya. Jadi contoh ya, gara-gara filter ya. Jadi misalnya kayak saya disutin pakai filter tuh bisa beda 180 derajat dengan pakai HP jadul gitu, mungkin bisa beda ya. Nah, mungkin bayi juga gitu kali ya karena pakai kamera jahat mungkin ya. Jadi gara-gara kamera jahat itu mungkin yang di kamera bisa beda sama yang asli ya, karena yang merah gitu bisa jadi putih gitu kali ya. Namanya agak gelap itu jadi putih atau bagaimana ya, kan namanya ini kamera jahat mungkin. Nah, ini salah satu ya. Jadi ah, karena tidak rupa mirip ya, bentuk mirip, kadang nama ibu, nama bayi bisa mirip ya, nama bayi bisa mirip.
Apalagi nama bayi sekarang Akila banyak itu misalnya siapa siapa tuh atau namanya susah-susah gitu ya. Nama bayinya sekarang susah-susah gitu ya. Sementara bayinya nggak bisa ditanyain siapa namanya siapa kalau dan kita susah untuk apa ya bahasa bahasa Jawanya itu untuk misalnya nih ya, misal kayak Bu Yuniarsih gitu. Untuk membedakan Bu Yuniarsih sama Bu satunya misalnya Bu Yuniarti gitu. Dari mana ya? Bentuknya hampir sama dari belakang. Dari mana? Oh, bedanya dari jilbab. Kalau Bu Yuniarsih jilbabnya selalu menyala-menyala gitu ya. Bentuknya dari belakang hampir sama. Tapi yang satunya pasti kalem-kalem, pastel-pastel, modelnya gelap-gelap. Oh, ini aku tahu dari belakang aku bisa bedain. Nah, kayak model-model seperti itu ya. Apalagi udah ini, makanya ini penting sekali untuk sementara identifikasinya ya. Identifikasinya adalah tidak bisa ditanya namanya siapa, sulit. Nah, jadi makanya kalau gelangnya terlepas atau gelangnya tidak terbaca atau tidak pakai gelang bahaya ya. Jadi kalau mau melakukan sesuatu harus konfirmasi. Nah, kadang kita lengah ya. Nah, makanya untuk yang bayi mirip-mirip itu ada kebijakan seperti dikasih tanda lagi. Ini yang mirip, nama bayinya mirip, agak jauhan tempatnya. Jangan dijejer sebelah ya. Karena nanti itu kan Anda mau ngambil lab, mungkin butuh hasil ambil sampel, ngambil darah, itu dijauhin. Terus di kotaknya itu dikasih tanda. Norum misalnya kalau obat kan ada lasa ya, look alike sound alike, nama obat rupa mirip. Kalau bayi bisa dikasih tanda nama bayi mirip misalkan ya, nama bayi mirip apalagi sama-sama laki-lakinya satunya atau sama nama bayinya sama atau nama orang tuanya yang sama ya, nama orang tuanya satunya Santi satunya Sinta atau Santi sama Santi ini hampir sama misalnya agak dipisah. Jadi jangan dideketin atau dikasih tanda di boxnya ya. Jadi supaya untuk ngasih semacam kayak warning ya, kayak semacam warning gitu itu ya. Jadi nah terus kalau misalnya ada hal tertentu ya itu tadi ya yang bayi itu bener-bener ya harus jeli, detail. Ya, makanya karena nggak bisa dikonfirmasi, sekalipun kita bisa baca, takutnya karena mirip ya dan misalnya namanya Santi, Anda salah baca Sinta kan bisa ya keliru, bisa banget. Misalnya namanya Yuniarsi, Bu Yuniarsi keliru Bu Yuniarti, keliru kan bisa ya kan. Nah ini kan mirip-mirip ya. Jadi makanya itu harus dipisahkan ya. Baik laki maupun perempuan, tapi nama ibunya mirip. Karena yang dituliskan bayi nyonya, misalnya ya, bayi nyonya. Nama ibunya mirip. Nah, ini harus harus ada semacam pertanda. Takutnya ya, kenapa bayi Isabella ini bisa ketukar sama bayi laki-laki? Takutnya nama ibunya yang mirip. Nah, jadi nama ibunya Nyonya Beth waktu itu ya, Mrs. Beth. Nah, nama ibunya itu mirip dengan ibunya yang lain. Jadi ketukerlah karena nama ibunya gitu ya. Nah, makanya penting lagi untuk nada tudok di kami bedakan warna biru sama warna merah. Ada untungnya bedain warna biru sama merah ya. Kalau biru pasti laki-laki, perempuan pasti pink. Ada ruginya, bedanya kalau kelihatan jelas itu. Kalau biru laki-laki dong, kalau pink perempuan iya. Tapi bahayanya karena sudah dikasih biru sama pink, takut ya Anda nggak ngecek lagi tulisan di gelangnya gitu loh ya. Karena sudah terbiasa, oh biru pasti laki-laki, pink pasti merah. Jadi nggak terbiasa mengecek kembali di gelangnya. Tapi kalau warna gelangnya sama, pasti dia terpaksa harus benar ngecek lagi. Nah, itu keuntungannya. Nah, kalau gimana dok kalau kita ambil dua-duanya ya? Sudah, kalau Anda mau ambil saya biru, laki-laki, merah adalah perempuan, supaya menghindari ya harus tetap ada kewajiban kembali harus identifikasi ulang gitu loh ya. Jadi takutnya karena oh yang biru pasti laki-laki, yang merah pasti perempuan. Jadi kayak semacam meremehkan untuk mengecek kembali identifikasinya. Itu bahayanya ya kalau biru dan perempuan. Ya, oke. Lanjut ya. Apakah Bapak Ibu masih semangat?
tulis di kolom chat ya, karena ini diskusi ya, jadi nggak ini ya, nggak apa namanya, bukan materi, tapi diskusinya pasti menarik. Ya, smart. Oke, lanjut ya. Oke. Jadi nanti bisa cerita karena ini nanti yang ikut adalah teman-teman yang kerja di lapangan. Oke, sekarang ini ya, sudah ya. Jadi ini kalau kalau setuju, oke. Kalau diam saya anggap setuju. Kalau nggak setuju silakan tulis. Dokter saya tidak setuju. Tulis ya, dokter saya tidak setuju. Ya, silakan tulis misalnya kalau nggak setuju. Tapi kalau diam berarti saya anggap setuju ya, namanya namanya ini ya. Oke. Nah ini ya, jadi ini Bu, jadi satu lagi ditulis ya, Bapak Ibu harus tulis. Oh iya ya. Jadi ini harus dipahamkan. Nama ini berarti kita harus punya kebijakan yang seperti itu. Oke. Nah sekarang ini resiko yang berikutnya. Said Mehmod dan istrinya baru saja dikaruniai putra yang sehat. Namun setelah sehari pulang dari rumah sakit, mereka mendapati putranya muntah berkali-kali. Setelah memeriksakannya ke dokter, disarankan putranya kembali dirawat di ruang bayi. Bayi yang belum sempat diberi nama itu dirawat di ruang perinatologi. Esok harinya ketika Bibi menjenguk, terjadilah kehebohan hingga lapor ke polisi. Saat masuk ke ruang bayi, sosok yang berselimut itu bukanlah ponakannya, melainkan sebuah boneka untuk mengelabui. Ya, bayi telah dicuri. Ibu shock berat, tak mau makan minum dan terus menangis meratapi diri. Masa pun berdemo di depan rumah sakit. Beruntungnya bayi bisa ditemukan setelah pencarian selama 5 hari. Meskipun belum diketahui apa motif dibalik aksi penculikan bayi. Oke. Iya, sudah ya. Nah, kira-kira resiko apa yang teridentifikasi dari kasus tersebut? Apa? Kan ada lagunya ya. Aku bukan boneka, boneka. Ayo, resiko apa? Tadi dengerin nggak videonya ya, Bapak? Resiko apa yang teridentifikasi? Ayo, kok pada diem sih? Ini jangan-jangan. Ya, terus? Iya, betul, betul. Ya, penculikan bayi bisa. Penculikan. Jadi bukan penculikannya, tapi dengan ya penculikan juga bahaya. Kalau misalnya ada orang gila, ya namanya orang gila ya, ada orang stres, orang mental ya, bayinya ditukar misalnya, masuk bayinya ditukar atau bayinya diambil atau dia bawa bayi orang lain ditukar misalnya, petugas menyamar jadi petugas, ada yang nyamar jadi petugas, betul. Nah ini ya, ini atau ada misalnya, yaitu tadi aku bukan boneka, aku bukan petugas menyamar, nah, ya atau siapa gitu ya. Jadi ada resiko lain ya. Jadi ada resiko bahwa ternyata ya itu tadi kira-kira apa dong ya, harusnya bagaimana kira-kira, gimana ya kira-kira bagusnya. Ngeri juga sih ya. Ya ngeri juga apalagi lah sekarang, mohon maaf ya. Dan saya Bapak Ibu ya. Ada loh pencuri itu nyuri HP-nya pengunjung lagi rawat inap, ada. Nyopet lagi kita di lift, ada kemarin di review rumah sakit tuh yang saya review ya, ada pencuri itu nyuri nyuri ini nyuri itu ya. Lah sekarang ada nggak resiko ya, kira-kira dari situ kira-kira baiknya bagaimana baiknya, ayo kira-kira. Nah, tarik nafas panjang, puasa-puasa mudah-mudahan nggak lemes ya Bapak Ibu ya. Tak suruh ngopi orang lagi puasa ya, ini jam-jamnya jam-jam kritis ya. Nah ini ya, ya foto bayi CCTV, iya. Iya, tidak boleh tidak ditunggu perawat, boleh. Sorry. Iya, jadi betul. Jadi sebenarnya ini ya di beberapa rumah sakit di luar negeri yang bagus itu memang ah, tidak boleh sembarang orang masuk. Boleh dikunci, nggak ada orang boleh, tapi yang membawa kunci itu, sorry, hmm, yang hanya membawa kunci itu hanya orang-orang tertentu. Ya, jadi misalnya nih, misal eh, sapam pun nggak boleh. Jadi misalnya ya ada yang mau jenguk itu harus persetujuan saya dan
harus ada saya yang nunggu. Misalnya nih ada yang mau masuk, misalnya ya saya ini perawat Perina. Jadi kalau mau masuk saya bukain, saya tutup, terus kalau saya kunci lagi dari dalam. Jadi dia kalau mau keluar lapor dulu dan harus ke saya dan saya bukain gitu loh, ngerti nggak? Jadi kan kadang bukan seperti ini ya. Kuncinya saya bawa, begitu ada yang mau masuk, saya buka kan, silakan masuk Pak, bapaknya masuk. Begitu keluar dia keluar sendiri, itu nggak boleh. Jadi begitu dia mau setelah dia masuk kita kunci lagi. Nah begitu dia mau keluar, dia harus nyari kita dulu, baru kita ini. Nah ngerti nggak maksudnya? Di situ juga ada CCTV dan sebagainya ya di dalam. Pokoknya intinya nggak boleh sembarang orang masuk ya. Ya, ada nih, tidak ada jam berkunjung. Boleh silakan, tidak ada jam berkunjung. Nah, kalaupun ibu yang datang, ya itu tadi. Ibunya datang, begitu masuk, begitu keluar ibunya, yang bukain pintu ibunya, itu adalah kita yang bawa kuncinya, gitu loh. Jadi, ibunya keluar itu, entah itu keluar bawa bayinya atau nggak bawa bayinya, artinya dipastikan everything is okay. Nah, jadi begitu maksudnya. Kalau misalnya nih bayinya normal-normal saya saja, ya harus saya tungguin terus dong dok. Misalkan boleh nggak saya keluar ya silakan. Pokoknya aman. Kemudian harus dikunci dan kunci yang membawa adalah orang yang betul-betul punya akses dan bertanggung jawab ya. Nggak harus nungguin 24 jam di situ karena nanti bisa mengerjakan tugas-tugas yang lain misalkan ya. Jadi intinya ya pokoknya keamanan itu harus dijaga. Takutnya masih banyak ada tempat-tempat ya, tempat-tempat yang aksesnya ini masih belum oke. Ya, silakan ya. Iya, iya. Nah, ini betul. Sebelum ada screening, nah begitu keluar juga semacam dari screening lagi ya. Nah, ya, jadi silakan. Ya, jadi ini nanti dibahas, dicatat dulu. Oh, teridentifikasi lagi resikonya ya, Bapak Ibu. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang kita lanjut. Alright. Nah, ini saya mau bilang Bapak Ibu, kenapa ini jadi penting? Karena bayi tertukar atau bayi bahkan sampai diculik ya, sampai hilang bayinya misalkan, itu never happen, consider never happen, nggak boleh terjadi, never even itu maksudnya nggak boleh terjadi. Kalau terjadi, waduh. Ya, berat ini ya. Itu tragedi nasional, tragedi negara ini sebuah tragedi. Jadi, kalau ada kasus-kasus bayi tertukar yang sampai ketahuan itu pasti akan di blow up media sosial, media nasional dan ini semacam dalam tanda kutip tragedi nasional ya. Nah, jadi kalau di luar negeri kasus never event itu Ball bakal caps, jadi makanan and they're just toying with the little makanan kids. untuk siapa? Oh, poor Derek White. We love you, but he's going to end up on every highlight. Makanan empuk ini loh, para lawyer-lawyer ini ya. Jadi mereka itu bilang kalau never even kita bakal menang mudah ya. Jadi kayak gitu, Ball mereka caps, bilang itu and they're slam just dunk. Slam toying with dunk the itu little kids. lemparan Oh, langsung poor dapat Derek angka White. We love you, but he's going to end up on every highlight. ini jadi kayak gampang banget menang mudah ya. Karena menang mudah, mereka itu sampai mereka nggak perlu dibayar kecuali menang. Kalau menang baru dibayar. Mereka hanya bayar uang administratifnya saja. Nah, takutnya pasti menang ini kalau misalnya terjadi dan pasti rumah sakit harus kasih kompensasi kecuali kayak di Malaysia kemarin tuh ya, yang segera saat itu juga langsung ditukar bayinya. Ya, even though itu bukan kesengajaan, bukan kelalaian, atau bukan sebuah kriminalitas bahwa itu sengaja tertukar, tapi ya mereka akan meminta kompensasi, terutama ya akibat ya segala macam dampak yang ditimbulkannya. Makanya dari sisi GCI, sekali lagi kalau dari GCI ya, kita bicara akreditasi global ya, itu mereka di salah satu sasaran keselamatan pasien yang setiap tahun itu selalu upgrade ya, nggak di Indonesia yang selalu itu aja ya. Itu kalau di Indonesia kan kita di ini di yang sasaran keselamatan pasien yang pertama ya di Indonesia ini ya. Yang di Indonesia itu cuma nulis seperti ini di akreditasi Starkes ya. Rumah sakit memastikan pasien teridentifikasi dengan tepat pada situasi khusus seperti pada pasien koma atau bayi baru lahir.
yang tidak segera diberi nama serta identifikasi pasien saat terjadi darurat bencana. Tapi ini kurang jelas, kurang detail, dan nggak pernah dibahas. Maksudnya apa? Teridentifikasi tepat pada situasi khusus. Oh, berarti rumah sakit dalam tanda kutip ya, menerjemahkan ya pokoknya bayi baru lahir sudah pakai gelang, sudah selesai. Nah, sementara kalau dari GCI itu seperti ini. Levelnya ya untuk sasaran keselamatan pasien itu 1, 2, 3. Nah, yang di ketiga ini gunakan metode identifikasi yang berbeda. Ya, yang berbeda pada bayi yang baru lahir. Jadi nggak boleh disamakan dengan dewasa. Ya, nah jadi ini maksudnya. Tapi kalau di Indonesia diterjemahkan itu kurang 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 apa ya? Kurang kurang keren gitu loh ya. Nah, bahkan di GCI itu dikasih contoh ya. Nah, oh ini ya, ini cuma identifikasi berbeda sampai sama, cuma di eh, di GCI itu dikasih contoh seperti ini GCI. Sorry, jelek lagi kok kedeketannya nanti aku dimarahin netizen. Ya, sebentar. Ya, Bapak Ibu ya, sabar ya. Sabarlah, sabar. Udah aku siapin. Oh, belum, belum, belum. Ya, lanjut dulu ya. Nah, sekarang jadi ya sudah ya. Dia harus kasih identifikasi berbeda. Yang itu yang dimaksud tadi dengan identifikasi resiko-resiko itu, Bapak Ibu bisa dievaluasi lagi SOP-nya di rumah sakit. Nah, sebelum kita evaluasi rumah sakit, SOP SPO di rumah sakit, pertanyaannya ya, apakah sudah memiliki identifikasi pasien dengan 2 identifikasi pengenal? Nah, sudah ya. Ini sudah pasti untuk orang dewasa ya. Jadi rumah sakit SPO untuk label pada pemberian tabung. Nah ini kalau belum, nah ini segerakan ya. Nah ini yang ketiga ya. Yang ketiga adalah ini kita bahas. Rumah sakit memiliki SPO untuk identifikasi yang berbeda untuk bayi baru lahir. Nah, coba tadi kan kemarin sudah di pendaftaran saya sudah bilang, Ibu, Bapak sudah punya belum SPO untuk identifikasi bayi baru lahir? Kalau sudah dicek, kalau belum, ya sama-sama harus segera dibuat ya. Khusus bayi baru lahir dengan identifikasi resiko yang sudah ada. Nah, jadi rumah sakit Bapak Ibu di level mana? Satu misalnya. Di level satu ini ada nggak? Punya SPO-nya nggak? Untuk apa? Resiko kesalahan identifikasi bayi baru lahir. Ya, ini supaya resikonya harus teridentifikasi dan didokumentasikan. Punya kebijakan ini enggak? Kebijakan SPO untuk khusus identifikasi bayi baru lahir. Sudah dok, sudah punya. Nah, kalau sudah punya, sudah tersosialisasikan dan dipraktekkan nggak di unit-unit yang terkait? Nah, sudah dok. Nah, kalau sudah, apakah teridentifikasi resiko baru? Nah, resiko baru dari mana? Dari kasus-kasus yang lain. Misalnya dari rumah sakit lain ya. Kayak tadi Ibu Bapak sudah belajar beberapa kasus. Maka apa identifikasi yang baru yang bisa resiko-resiko baru yang bisa Ibu identifikasi? Tadi satu, oh gelangnya bisa saja lepas. Itu satu ya. Ya sehingga akhirnya bisa saja terjadi gimana tuh? Ada nggak SPO kalau gelang terlepas atau mendapati bayi yang nggak ada gelangnya? Ya. Yang kedua, oh nama rupa bisa mirip, nama ibunya bisa mirip, nama bayinya bisa mirip, rupanya bayi juga bisa mirip. Bagaimana supaya nggak ketukar saat berada di perawatan misalnya ya. Yang ketiga, resiko apa lagi? Oh, resiko bisa saja akses di ruang itu dimasuki oleh orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Itu juga salah satu resiko. Nah, ada nggak di SPO-nya kita? Nah, kalau belum, dievaluasi lagi, direview ya Bapak Ibu. Kembali ke sini. Nah, ini maksudnya ya. Rumah sakit Bapak Ibu itu dievaluasi. Nah, tadi di caranya kita, kerjaan siapa tuh? Manajer resiko. Maksudnya itu, jadi oh manajer resiko tuh kayak gitu dok. Iya, kerjasama sama tim mutu. Makanya manajer resiko itu bayarannya gede banget. Mahal. Jadi dia keren. Nah, jadi dari situ langsung diperbaiki tek 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 di sininya. Habis itu disosialisasikan lagi dan seterusnya. Ada nggak teridentifikasi resiko baru? Ya. Nah, gitu cara kerjanya, prinsipnya berpikirnya ya, Bapak Ibu. Nah, sampai di sini ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut. Nah, bisa dipahami?
Bisakah dipahami? Adakah pertanyaan berkaitan penjelasan saya tadi ya? Oh iya, jangan lupa ya Bapak Ibu untuk ini apa namanya? Ini apa nih? Tadi saya bilang untuk Asensi ya. Jadi nanti link YouTube-nya dibagikan untuk Bapak Ibu yang absen. Tapi jangan lupa untuk subscribe ya. Nah, ini absensinya di sini. Form absensi, presensi. Nah, terus yang belum ini YouTube bisa ini di sini. Yang belum subscribe ya. Ayo, silakan. Apakah ada pertanyaan atau yang tadi sudah dimengerti atau belum? Kalau sudah, saya akan lanjut. Kalau belum, saya tunggu karena saya nggak mau nanti sudah ternyata belum paham, nanti terlalu tinggi bahasnya. Ya, tulis dulu di kolom chat. Sudah pahami belum tadi yang saya jelasin? Saya ulang lagi ya. Nah, supaya lebih paham ya. Jadi Bapak Ibu ingat ya. Jadi tadi di eh, Nah, di akreditasi itu kan ada namanya sasaran keselamatan pasien ya. Nah, akreditasi itu sasaran keselamatan pasien ada 6. Nah, ada nomor satu itu memastikan identifikasi pasien itu benar ya di nomor satu. Nah, di Indonesia itu untuk kelompok mutu sasaran keselamatan pasien ini itu ada tuh untuk SKP 1 ya, untuk identifikasi pasien itu ada. Nih di sini dijelasin untuk memastikan identifikasi yang tepat dan situasi khusus pada bayi baru lahir. Nah, jadi contoh juga ini sama dengan yang ada di GCI karena eh, akreditasi kita itu banyak adopt dari GCI. Dia juga bilang gunakan metode identifikasi berbeda pada bayi baru lahir. Nah, jadi pertanyaannya, nah ini sama ya di SKP penilaian nomor satu akreditasi itu juga sama nih. Yang ketiga, gunakan metode identifikasi yang berbeda untuk bayi baru lahir. Nah, dengan demikian, jadi pertanyaannya satu dua ini nggak usah dibaca dulu ya, karena ini kaitannya dengan elemen penilaian ya untuk identifikasi pasien yang saya mau tekankan karena kita bahas kasus bayi yang tertukar. Nah itu adalah SPO untuk identifikasi yang berbeda pada bayi baru lahir. Kenapa? Karena pada rumah sakit sebelah yang terjadi itu mungkin SPO-nya belum baik atau belum ada SPO untuk identifikasi bayi baru lahir ya. Nah, kalau di rumah sakit Anda bagaimana? Seperti di form pendaftarannya sudah punya belum identifikasi bayi baru lahir kebijakannya ya? Sudah dok. Nah, kalau sudah disosialisasikan, sudah optimal, sudah. Nah, kalau sudah, adakah resiko yang teridentifikasi ya? Resikonya apa yang teridentifikasi? Seperti yang tadi. Resiko itu bisa kita dapat dari kasusnya orang lain, kejadian di rumah sakit lain. Oh iya, ada tadi teridentifikasi resiko bayi itu gelangnya gampang terlepas. Berarti kalau ada resiko itu ada nggak di SPO menuliskan bagaimana jika ada bayi tidak ada gelangnya di ruang perinatologi, apa yang harus kita lakukan? Atau bagaimana jika kita mendapati bayi gelangnya terlepas ya? Terlepas itu udah termasuk apa? Jangan-jangan nggak ada laporan. Itu bayi gelang terlepas itu termasuk kejadian potensi cedera loh ya, atau cedera atau kejadian tidak diinginkan loh ya, kejadian potensi ya, kejadian tidak diharapkan potensi ya, tapi bukan eh, cederanya takut bayinya tertukar, takut salah obat, takut salah salah diagnosa ya, bukan hanya persekolahan tertukar, takut ya salah salah sampel, salah diagnosa, salah tindakan. Itu kan potensi potensi cedera ya. Jadi harus terlaporkan. Udah termasuk IKP belum kalau ada gelang bayi terlepas? Ya. Oh, belum, Dok. Nah, kalau belum apakah ini termasuk IKP ya, termasuk kok kejadian tidak potensi cedera atau tidak nyaris cedera atau tidak cedera. Nah, ini monggo didiskusikan dengan timnya ya. Nah, kalau ada teridentifikasi resiko-resiko itu nanti dievaluasi lagi di kebijakannya ya. Sudah paham ya sampai sini? Nah, saya anggap paham karena sudah diam semua. Mungkin
sudah seperti ini kali ya. Kita lanjut ya, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita milih untuk kebijakan policy untuk bayi baru lahir newborn ya, newborn ya. Jadi rumah sakit boleh memiliki kebijakan berbeda-beda. Nah, kita identifikasi dulu. Jadi kalau kebijakan identifikasi pasien itu ada prinsip yang general. Prinsip yang general itu maksudnya ya kayak ya untuk dewasa, anak, nah, bayi sama bayi baru lahir. Itu Bapak Ibu harus ada semua tercatat ya. Kalau pada dewasa seperti apa positif identifikasinya, kalau pada anak itu seperti apa, kalau pada bayi nah seperti apa, kalau newborn seperti apa. Newborn ini harus dibedakan ya bayi baru lahir. Itu tadi kondisinya ibunya kadang nggak ngeh ini anaknya ya bayi muka bayinya masih sama dia nggak ngeh belum belum familiar betul dengan anaknya beda sama bayi mungkin setelah berapa bulan udah tahu ini anaknya jelas ya anak kok apalagi umur 3 tahun udah tahu nih orang tua atau orang anaknya juga udah tahu ini ibunya gitu ya. Bayi umur 9 bulan udah tahu ini ibunya, ini bukan gitu ya. Dari baunya aja udah tahu ya. Tapi kalau bayi baru lahir kan belum. Mereka nggak tahu ibunya, ibunya kadang juga nggak ini uh, uh, bayinya, belum juga nggak kesulitan positif identifikasi. Nah, general principle untuk bayi baru identifikasi newborn ini harus dibedakan makanya ya. Jadi mulai dari apa? Mulai dari mungkin gelangnya, isinya di gelangnya, yang tertulis di gelangnya, dipasang di mana, butuh berapa gelang untuk satu bayi, ya. Nah ini untuk tujuannya memitigasi resiko yang ini harus tertulis dalam SPO. Nah, sekarang saya mau untuk SPO-nya. Nah, ini general principle-nya ini ya. Principle itu seperti gelangnya eh, apa? Diketik kah? Tulisan tangan kah? Ya. Terus model gelangnya kayak gimana kah? Misalnya warna merah laki-laki, biru perempuan, merah perempuan, biru laki-laki. Yang di gelang tertulis ini itu. Itu semua di general principle dulu. Baru habis itu berikutnya di pemasangan gelangnya. Nah, pemasangan gelang ya. Kemudian positive identification. Jadi kalau lagi mau melakukan tindakan, mau ngasihkan ibu, mau ngambil bayinya dari ibunya, mau apa melakukan tindakan, mau ngambil sampel, mau melakukan prosedur radiologi dan sebagainya, ini ada perlu positive identifikasi ya. Dan berikutnya SPO pelepasan gelang. Nah, jadi Bapak Ibu di rumah sakit harus punya 4 SPO ini ya khusus untuk newborn ya. Jadi general principle-nya bagaimana? Kemudian SPO masang gelangnya bagaimana? SPO untuk positif pasien identifikasinya bagaimana? Dan SPO untuk pelepasan gelangnya bagaimana? Nah, sampai di sini apakah Bapak Ibu setuju atau masih masih puyeng atau tambah puyeng? Ya, mana nih? Katanya diskusi, kok nggak ada suara, nggak ada yang ngetik ya. Apakah Bapak Ibu sudah tertukar? Apakah sudah tertukar ke dunia yang lain? Ya, ayo. Gimana ini Bapak Ibu? Ah, ini Dokter Dian saja. Terima kasih Dokter Dian ya yang sudah berkomentar. Yang lain mana nih? Makasih ya, makasih. Makasih aja nggak ada ngomongnya. Setuju nggak atau tambah puyeng? Ya, lain ya. Yang lain bagaimana? Jangan-jangan benar nih kata perawat ini ya, sudah seperti ini ya kondisinya. Setuju. Nah, oke. Jadi Bapak Ibu harus punya ya SPO untuk general seperti apa, kemudian masang gelang seperti apa, kemudian SP untuk identifikasi positif identifikasinya gimana ya. Positif identifikasi itu apa sih, Dok? Memastikan bahwa positif identifikasi itu bahwa benar ini bayi orang ini identitas orangnya gitu ya jadi nggak boleh pasif tapi positif nggak boleh negatif nanti saya jelasin yang kemudian SPO untuk melepasnya kapan nah sekarang kita mulai dari kami SPO pemasangan bayi langsung ke pelepasan ya jadi nanti sendiri-sendiri dulu nah sekarang kenapa sih SPO pemasangan itu penting ya sekarang saya saya jelasin dulu ya Bapak Ibu ya sebelum diskusi ya. Ini nanti saya ada 30 orang mungkin dari berbagai perwakilan rumah sakit. Nanti ini mungkin jadi kita nyambung terus ya. Jadi nanti, nah ini ya contoh ya.
Nah, kalau di GCI, kalau di Akreditasi Indonesia itu nggak terlalu dibahas ya. Di GCI itu bilang nih, jangan lupa ya pemberian nama yang berbeda. Ini yang makanya dibilang identifikasi itu harus berbeda pada bayi baru lahir karena yang tertulis di gelang itu berbeda ya. Anda harus punya kebijakan misalnya kalau bayinya satu gimana tulisannya ya. Nah, kalau di sini kan ada nama depan dan nama belakang ibu, kemudian jenis kelamin bayi baru lahir. Jadi misalnya Smith, ya, ini nama belakangnya. Judy, ini nama nama depan dan nama belakang. Smith, ini nama depan. Smith, ya. Judy, Judy ini nama belakang misalnya ya. Atau Judy Smith, Smithnya nama belakang, Judinya nama depan. Girl, ini jenis kelaminnya. Girl, jadi perempuan, bukan pakai apa tuh tanda bundar terus plus bundar terus tanda ini. Dia pakai girl perempuan. Ya. Nah kalau kembar itu Smith Judy girl A, Smith Judy girl B. Anda harus punya kebijakan ini. Ini masih general ya, Bapak Ibu. Oh iya dok, harus ada. Iya, ini tertulis dan ini semua harus sama. Jadi nggak ada yang keliru ya. Kan ada bayi, nyonya, perlu bayi, nyonya, Siti, Mutmainah, laki, perempuan. Nah, misalnya namanya ini dari sisi nama sendiri ini harus harus sama. Bagaimana kalau kembar? Ya, jadi yang tulis tetap nama ibunya, bukan nama bayinya misalkan. Nah, kalau sama, hampir mirip nama bayinya. Kalau kembar nama bayinya ya, bayinya kembar harus ditaruh sebelah kanan kiri atau ada dikasih tanda tertentu. Karena takutnya hasil lab ya takutnya bukan hanya sekedar bayinya keliru. Kan kembar dok sama ibunya tetap satu. Iya, tapi kalau misalnya dia punya sakit yang berbeda, kondisi yang berbeda, atau hasil lab itu perlu yang satu bakal berbeda. Kalau ketuker-tuker itu makanya harus punya standar untuk general khusus untuk bayi baru lahir dulu yang kira-kira eh, terstandar termasuk ya ini tadi karena ini yang nanti akan kita pasang di bayinya ya. Jadi itu dulu ya. Jadi sebelum itu, sebelum dipasang ya. Yang kedua, nah ini praktik standar kode GCI itu menggunakan dua bagian tubuh. Jadi juga nggak hanya satu tapi dua. Jadi GCI itu dua. Jadi bukan cuma satu gelang tapi dua gelang. Dan barcode untuk identifikasi. Jadi ada barcode ini dicocokin dengan rekam medis. Jadi dia positif identifikasinya salah satunya nyocokin dengan rekam medis ya. Jadi dengan barcode itu karena rekam medis barcode dengan rekam medisnya itu dia juga udah elektronik ya. Nah, kemudian alat komunikasi antar staf secara visual dengan papan tanda menunjukkan bayi baru lahir dengan nama yang mirip. Jadi kalau ada bayi baru lahir namanya mirip, nama ibunya mirip, ya, maka ada komunikasi secara visual. Jadi kasih tanda, misalnya ditaruh di box itu kasih tanda bayi mirip. Jadi beratnya gitu ya. Kalau obat mirip kan ada tandanya ya, LASA, look alike, sound alike. Jadi tulis bayi mirip. Nah, dari sisi ibunya ya. Kalau kembar juga bayi mirip misalnya dikasih tanda. Jadi supaya ada perhatian jelas. Jadi jangan sampai obat untuk obat bayi kembar A dikasihkan ke bayi kembar B. Ya, misalnya ya. Atau misalnya ambil sampelnya bayi kembar A diambil bayi kembar B. Nah, itu ya. Jadi ini maksudnya. Nah, sekarang berkaitan dengan SPO ini ya. Sekarang saya bilang. Ya. Laser handwriting ini masih general ya. Nah, kalau laser itu nggak gampang hilang tulisan warnanya. Tapi kalau tulisan tangan seperti ini bisa kena air hilang. Saya paham tulisan tangan. Kenapa kok tulisan tangan dulu ini kayak kira-kira? Ayo. Sekarang saya mau tanya. Ya, saya mau tanya Bapak Ibu, gelangnya bayi tulisan tangan atau laser? Gelang bayi di RS tulisan tangan atau laser print. Nah,
Jadi dijawab sambil nunggu jawaban Bapak Ibu ya. Saya setelin video ya. Oh ya, video yang tadi ya. Videonya ini. Ayo, siapa yang mau jawab? Di rumah sakit Bapak Ibu pakai tulisan tangan atau pakai laser print? Mana ya? Saya nggak tahu dok. Kalau nggak tahu tulis. Kalau tahu saya tahu pakai tulisan tangan. Boleh tulis ya. Ada laser print. Oke. Ah, betul. Laser print. Oke. Nah, kadang kita pakai tangan dulu di gelang, setelah daftar baru ya, betul. Nah, kalau misalnya kita pakai tangan ya, karena kita kan misalkan nih, nah sekarang gini ya, pakai tangan, maka ada kebijakan pakai tangan dulu. Setelah itu digunakan pakai laser print. Kalau pakai laser print, ya, pakai laser print ya, pakai laser print. Itu oke lah pakai laser print. Nah, sekarang jadi pertanyaan seperti ini nih nanti ya. Nah, pertanyaannya itu kenapa sih ini penting Bapak Ibu? Pakai tangan, kemudian ganti pakai laser print. Nah, kenapa sih seperti ini, Bu? Nah, sekarang ya tulisannya apa? Ini masing-masing kebijakan rumah sakit ya. Nah, kenapa ini jadi penting? Karena seperti ini ya, Ibu. Saya mau tanya. Nah, kan bayi baru apa tulisan yang ada di ininya, di sininya? Nah, apa tulisan yang ada di sininya, di gelangnya? Apakah cukup nama ibu, gender, tanggal lahir, jam lahir? Nah, kalau ada jam lahir, ya, berarti kan dalam tanda kutip ini apa bisa langsung di print langsung, ngerti nggak? Apa yang tertulis di gelangnya bayi, kira-kira di tempatnya ibu bapak? Apakah? Ayo, coba tulis. Saya mau tanya dulu. Apa tulisan yang tertera di gelang bayi? Silakan tulis ya. Nama ibu, misal tanggal lahir, jenis kelamin, misalnya jam, misal apa? Nomor rekam medis. Ya. Berarti nggak ada jamnya ibu ya? Tanya Bu Marta, ada jamnya nggak? Tanggal lahir. Nah, ayo yang lain satu lagi nama tanggal lahir ya ada. Oke, tanggal lahir, nomor rekam medis, tanggal lahir, jam lahir. Nah, spontan atau SC tidak ada. Nah, oke. Nama, tanggal lahir, nomor rekam medis. Oke, oke, nggak apa-apa karena print otomatis. Maksudnya begini, Bu, karena ada yang memakai nama jam, jenis lahirnya spontan atau apa. Jadi artinya pada saat bayi baru lahir itu nggak bisa dikasih gelang yang printan. Jadi pakai tangan, tulisan tangan dulu. Nah, karena apa? Karena untuk ngeprint itu kan perlu diinput data. Kecuali print-printannya itu ngeprintnya di tempat kabar, tempat lahiran, atau ngeprintnya bisa di kamar operasi misalnya. Ya. Tapi karena nggak bisa, karena kan di situ harus misalnya terkena berat badan, misalnya terkena jam lahir, maka dia nulisnya pakai tulisan tangan dulu. Nah ya, nah itu jadi ada yang begitu langsung setelah itu baru diganti dengan yang print. Takutnya kalau itu harus selalu yang print, takutnya pada saat printannya belum terprint, bayi itu nggak ada gelangnya, tapi udah kemana-mana bayi itu, ngerti nggak maksudnya? Ya, ya. Jadi yang dikhawatirkan kalau misalkan itu harus selalu print, ya,
Tapi ada masa di mana bayi itu nggak pakai gelang dalam waktu yang cukup lama. Nah, ini bahayanya. Ya, ini maksud saya ya. Jadi kalau ibu bilang bisa kok dok kita ngeprint nama bayi dan segala macam sebelum pasien itu bayinya lahir udah kita siap ada. Ya silakan. Jadi begitu bayi lahir langsung dipasang. Ya. Tapi kalau misalnya ada momen waktu yang durasi yang cukup panjang, di mana bayi itu nggak pakai gelang, ya karena ngeprintnya itu entah di mana tempatnya, sementara bayinya di kabar, ngeprintnya harus di bagian admisi, misalkan ya, atau bayinya di SC di kamar operasi, tapi nanti ngasih gelangnya di kabar. Nah, ini yang bagaimana? Ini ada bilang, pada saat bayi lahir, pakai barcode gelang ibu. Setelah baru, nah ini juga boleh. Ya silakan. Makanya ini perlu jadi SPO ya. Jadi Bu Marta ini saling berbagi. Tolong di tempat-tempat lain, ini bagaimana? Oh saya pakai barcode ibu, nama ibu. Nah, laki, oke. Sudah pakai gelang ibu dok. Nah ya sudah. Jadi karena ada, saya lihat sendiri di kamar operasi pada saat di SC itu dibawa bayinya tidak dalam keadaan pakai gelang. Jadi dibawa dulu kabel dalam jangka waktu masih ada waktu beberapa lama bayi ini nggak ada gelangnya karena nunggu yang otomatis print ya. Jadi tolong dicek sekali lagi di rumah sakitnya Bapak Ibu ya. Seneng kan ya? Jadi nanti ketemu oh teridentifikasi. Nah, kalau nama ibu sekali lagi ya, itu tadi eh, harus berarti segera diganti. Kalau nama ibu jam lahir, nah itu tadi ya, jam lahir kadang belum bisa terprint langsung ya. Dan segala macam. Oh, ini awas saat belanya setelah daftar ini. Ya, kalau ibu nggak sadar, benar, semua ketahuan. Jadi bukan hanya sekedar ibu ini ya jenis kelaminnya laki atau perempuan, tapi juga udah segera dipasangkan gelang ya. Alright. Nah, sekarang sekali lagi saya jadi nanti nah ini saya lebih suka pakai dua band tadi udah ada yang pakai dua band ya jadi kenapa pakai dua band ya itu tadi jaga nih satu terlepas satunya masih bisa terkonfirmasi ya yang kedua di dua band ini kalau di rumah sakit maju itu memang datanya berbeda bukan hanya data ibu ya tapi data bayi misalnya satu bayi kemudian di sini ada data tambahan berat badannya kadang bisa berubah-ubah ya. Nah, ada jadi bisa dua data, satu data nama bayi pada saat awal lahiran dan satunya bayi pada saat 2 atau 3 hari atau 2 hari itu bisa ada data tambah. Ini saya sampaikan kalau tertarik aja datanya ada di SPO dari salah satu rumah sakit di luar ya. Contohnya seperti ini dia pakai ini dulu dua bayi tapi setelah itu dia pakai yang sudah print-printan ya dua. Ya sebelumnya masih pakai yang ini yang tulisan tangan ya. Jadi setelah itu baru diganti yang print. Kenapa kok mereka pakai print? Karena di sini sudah tertera NIK bayi. Jadi di luar negeri itu ada udah nomor KTP-nya bayi. Jadi sudah langsung terdaftar begitu bayi baru lahir udah punya KTP kasarannya. Di Indonesia kan sebenarnya anak kecil juga udah harusnya udah punya KTP ya. Nah, di luar negeri itu begitu lahir, jamnya lahir, dipastikan hidup, udah langsung punya KTP. Nah, jangan lupa harus punya SPO ya untuk bayi kembar satu, dua, kembar banyak tiga. Nah, ini ya SPO-nya bagaimana, termasuk untuk labelnya, label pada bayi ya. Nah, terus jangan lupa untuk pada bayi yang baru usianya itu sangat-sangat kecil ya. Biasanya di usia yang pre-term farm, ya, jadi buat prematur ya. Jadi sebenarnya kalau udah di apa sudah di unit yang inkubator, ini katanya yang di luar negeri itu sebenarnya nggak nggak pantas kalau naruh gelang bayi itu di bayi yang sangat-sangat kecil ya. Karena kan satu gampang lepas, yang kedua dia sangat-sangat bisa nyobek kulitnya, ya, jadi menyakiti dia. Terutama kalau di inkubator. Jadi gelangnya nggak ditempel di bayinya, tapi ditempel di inkubatornya, Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi ada di inkubatornya attach.
ya. Jadi bukan di bayinya. Tapi sekali lagi kebijakan rumah sakit ya. Sekali lagi ya. Jadi nanti coba. Oh berarti untuk bayi prematur punya semacam SPO sendiri dok. Ya silakan. Makanya ini kan ditawarkan ya. Saya bukan ahlinya SPO, tapi ini adalah yang saya baca. Oh, ternyata ada ya, benar. Jadi untuk bayi baru lahir karena itu tadi kalau dia sangat kecil ya, jadi sangat tidak pantas, ibaratnya nggak sopan, naruh band ya, takut nyakitin dia, gampang terlepas. Saya yakin yang di unit neonatal pasti paham ini, ya, gampang banget terlepas. Jadi yang di sini di inkubator itu lebih cocok ditaruh di mana di inkubatornya ya Bapak Ibu sekali lagi ya. Nah, jadi untuk konfirmasi positif identifikasinya untuk yang di inkubator ini mereka biasanya ada dua perawat ya. Jadi dia konfirmasi ke perawat satunya. Ini bayi ini adalah ini nih yang mengiyakan perawat satunya. Jadi bukan dia putusin sendiri ya. Nah, bagaimana dengan bayi yang meninggal IUFD misalnya ya? Nah, IUFD ini karena kemarin di Jakarta kasus bayi meninggal itu bapak ibunya sama bapaknya ngotot kalau yang dibawa pulang itu bukan bayinya. Yang dibawa pulang yang dikuburkan itu bukan bayinya. Jadi sampai rame sampai akhirnya minta DNA dan segala macam ya. Coba baca-baca berita lagi. Nah, artinya bayi IUFD itu sebenarnya need to be identified. Jadi harus ada identifikasinya juga. Jadi karena nanti kalau misalnya bayi meninggal itu kadang begitu dari rumah sakit begitu sampai rumah bisa saja berbeda bentuknya, ya. Warnanya juga berbeda. Mungkin sudah ada tanda-tanda lebam misalnya dari sisi ukuran kita berbeda, ya. Yang namanya orang ya, yaitu tadi di barusan aja. Kalau nggak percaya nanti saya cari beritanya ya. Jadi yang barusan kok. Nah, ini bagusnya tetap dikasih identifikasi sampai dibawa pulang bahwa ini benar bayinya, ya. Karena ada orang tua yang anggap awalnya anak saya nggak apa-apa, tiba-tiba mati tanpa alasan jelas, ya. Nah, kalau kurang dari usia 20 minggu itu dikasih di kayak semacam waist-nya di pinggangnya, ya. Jadi di pinggangnya dikasih dilingkarin. Kalau kurang dari 20 minggu. Jadi 20 minggu itu 4 bulan kalau udah bentuk janin ya. Tapi kalau supaya tahap itu punya dia. Tapi kalau udah gede di gelangnya, di tangan atau di kakinya ya. Nah, contoh ini berita yang terbaru ya, yang orang tua ngaku bayinya bukan bayinya yang bawa pulang. Hmm. Bentar ya. Oke, sambil di sini apakah ada pertanyaan? Silakan tulis di kolom chat ya. Jadi apakah Bapak Ibu ada pertanyaan? Ya. Apakah bayinya apakah bayinya? Apakah Bapak Ibu ada pertanyaan? Ya, apakah ada pertanyaan? Ya, ya ini beritanya udah dapat ya. Jadi apakah ada pertanyaan? Suara hilang barusan dok. Bayi kurang dari minggu. Oh.
bayi kurang dari 20 minggu. Nah, kalau di FD ya, Ibu Yuniarti, itu tetap harus dikasih ID band, dikasihkan orang tuanya ya. Nah, kadang kan ini karena terlalu kecil nggak dikasih ID band ya. Dikasihnya di mana? Di pinggangnya. Nah, jadi di pinggangnya dikasih. Nah, kalau bayi IUFD itu kan mati di perut ya. Nah, jadi kalau meninggal gimana ya? Tetap dikasih dong gelang. Tapi kalau yang meninggal di dalam kandungan tetap dikasih identifikasi ya. Jadi supaya memastikan bahwa ini yang dibawa pulang itu benar punyanya dia orang tuanya. Nah, karena ada kasus seperti ini nih, contoh ya, saya bagikan contoh ini kasus di ini ya, kasus yang ini udah ketemu. Ini kasus ya. Contoh nih, kasus bayi mati lebam dan menghitam, keluarga pasien keberatan. Kasus ya. Jadi ini 2017 lalu, keluarga ini protes terhadap pelayan rumah sakit XX, pasalnya bayi yang masih berumur 8 hari dicurigai meninggal secara tidak wajar. Pada mata bayi yang belum diberi nama ini terlihat lebam dan menghitam ya, dengan perutnya. Kulitnya terlihat gosong dan segala macam sebab saat lahir fisiknya normal dan sehat. Ya, setiap hari selalu sedang didokumentasikan. Kondisi fisik bayi yang terpapar virus sudah berubah, wajahnya menghitam, penutup dan sulit dibuka karena kapas yang leket ya. Nah, belum menerima klarifikasi rumah sakit dan kami berencana akan menempuh jalur hukum. Nah, jadi bisa jadi nih ya, jadi eh, beda bentukannya. Nah, takutnya ya nggak tahu itu bukan anaknya, nggak ada namanya. Nah, ya sekali lagi dipikir ini ditukar, awalnya sehat, ternyata kok berubah. Nah, wajah dan segala macam ini yang membuat jadi penting identifikasi bayi yang meninggal pun harus ada. Dan ini contohnya lagi bayi yang satunya, ini yang di barusan, yang di Jakarta barusan tahun 2024 kemarin ya. Ini nah sampai minta tes DNA. Ini sebentar. Nah, ini yang terbaru dari bulan Desember 2024 ya. Tes DNA tunjukkan bayinya tidak tertukar. Kenapa orang ini kesel? Ada dugaan malpraktek rumah sakit di Jakarta ya. Jadi ayah dari bayi yang dinyatakan meninggal di rumah sakit ini ya, jadi dia berpikir bahwa bayi yang meninggal itu ya, jadi dinyatakan meninggal ya, bayi yang meninggal dibawa pulang itu merasa bapaknya itu bukanlah anaknya. Jadi bukanlah anaknya, bukanlah bayinya yang dibawa pulang, yang dikubur. Jadi ini rame, nanti bisa dicari sendiri beritanya ya. Jadi akhirnya dites DNA katanya tidak tertukar, tapi dia masih tetap kayak kekeh merasa itu bukanlah bayinya. Ya, jadi sekali lagi, kayak penting juga untuk kasus-kasus bayi meninggal pun tetap dikasihkan ini gelang, ya. Alright. Nah, kenapa juga gelang bayi itu perlu dua? Satunya kalau di luar negeri itu gelang dua, satu untuk menghindari terjadinya ini ya, bandnya, band one, band two ya. Jadi di Inggris itu semuanya harus punya bayi punya dua gelang, ya gelang satu, gelang dua. Kaitannya apa? Karena kalau pulang, yang satu gelang dicopot. Nah, satunya sendiri yang nyopot ibunya saat di rumah. Ya. Jadi kalau di rumah sakit itu cuma kasih satu gelang saja, kemudian bayi itu dibawa ke rumah itu ibunya nanti yang nyopot, takutnya ngerasa ini bayi benar sudah dalam supervisi enggak, bahwa memang benar dipulangkan oleh rumah sakit. Takutnya seperti itu. Jadi dengan dua itu, satu emang ACC dari rumah sakit ini boleh pulang, digunting gelangnya, dan satu digunting sendiri oleh ibunya di rumah. Terus salah satunya juga alasan dua ini. Jadi kalau pas pulang digunting satu di rumah sakit menunjukkan bahwa rumah sakit itu ACC pasiennya pulang. Ya, begitu di rumah
nanti ibunya yang membuang gelang satunya. Ya. Oke, terima kasih. Itulah tadi diskusinya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan tulis di kolom chat apakah senang dengan diskusi kali ini, meskipun ini sepertinya saya sendiri yang banyak ngomong ya. Kalau tadi sudah Bapak Ibu sudah saya kasih contoh kasus per kasus. Yang kedua sudah dikasih contoh bagaimana mengidentifikasi resiko. Dan yang ketiga untuk Ibu membuat SPO-nya. Jadi nanti silakan berinovasi ya. Oke, saya senang sekali Bapak Ibu sudah menemani saya. Nanti kami akan jangan lupa untuk bisa tulis di kolom chat untuk bantu ya untuk promosiin YouTube channelnya ya biar tambah berkembang. Nanti kalau sudah berkembang kita bisa live YouTube. Jadi nanti biar bisa Zoom-nya itu live YouTube jadi bisa banyak lagi orang yang bisa ikut ya. Nah, jangan lupa untuk isi link absensi nanti saya kirim ininya apa link video YouTube-nya ya. Jadi supaya nanti Bapak Ibu bisa dapat rekaman dari kegiatan diskusi ini. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Boleh live, silakan. Nanti saya bubarin Makasih. takut nggak enak ya. Silakan ya. Terima kasih. Yuk. Nah, saya share Makasih videonya. dong. Ya, sama-sama. Ya, saya share video ya. Ya. Izin dulu. Ya, sama-sama. Jangan lupa ya. Jangan lupa tulis absensinya, presensi, dan jangan lupa subscribe YouTube ya. Makasih.